selamat pagi. Berjumpa kembali di DNC Channel, kita belajar bahasa Indonesia. Nah, pagi ini kita akan mempelajari tentang materi menelaah struktur dan kebahasaan dari teks persuasi atau teks persuasif. Nah, kita ingat-ingat lagi ya, di materi teks persuasi kita mempelajari apa saja. Yang pertama, kita mempelajari tentang mengidentifikasi permasalahan aktual dari teks persuasi. Kemudian yang kedua, kita mempelajari tentang menyimpulkan permasalahan aktual dari teks persuasi. Dan materi yang ketiga, atau materi hari ini, adalah mengenai menelaah struktur dan kebahasaan dari teks persuasi. Kemudian materi berikutnya mengenai menyajikan teks persuasi baik secara lisan maupun tulisan. Menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi atau teks persuasif. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mempelajari materi hari ini, kalian diharapkan mampu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari berbagai sumber yang kalian dengar dan yang kalian baca. Sebelum kita lanjut ke materi utama hari ini, kita review kembali yuk materi pembelajaran pada minggu lalu. Nah, pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai jenis-jenis dari teks persuasi atau teks persuasif. Seperti yang kita ketahui, ada 4 jenis teks persuasi atau teks persuasif. Yang pertama, persuasi propaganda. Yang kedua, persuasi politik. Yang ketiga, persuasi advertensi. Dan yang keempat, persuasi pendidikan. Persuasi propaganda biasanya berusaha mengiring pembaca atau pendengar terhadap opini tertentu. Kemudian, persuasi politik biasanya berusaha untuk mengajak pembaca atau pendengar untuk memilih partai atau calon pemimpin dalam kegiatan kampanye politik. Persuasi advertensi biasanya berusaha untuk membujuk pembaca atau penontonnya untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Sementara persuasi pendidikan biasanya berusaha agar pembacanya mengikuti atau mempelajari dan bersikap sesuai dengan pendidikan yang tengah diberikan. Berdasarkan jenis teksnya dalam bidang-bidang tertentu tersebut, dapat diartikan sebagai saran, arahan, ajakan yang nantinya akan menjadi acuan untuk mempertimbangkan suatu keputusan yang diambil oleh si pembaca atau pendengar. Nah, di mana saja sih biasanya kita bisa melihat atau mendengarkan teks atau kalimat persuasif? Teks persuasi biasanya diterapkan pada sebuah pidato yang berisi propaganda atau kampanye lisan. Kemudian, jika melalui tulisan, kita bisa melihat teks persuasi pada poster dan brosur. Jika melalui media elektronik, kita bisa melihat teks persuasi pada iklan di TV ataupun internet. Lantas, bagaimana struktur dan unsur kebahasaan untuk menulis teks persuasif yang baik? Struktur teks persuasi atau struktur teks persuasif. Teks persuasif dibentuk oleh beberapa bagian yang antar bagiannya disusun secara sistematis dan saling berhubungan. Teks itu diawali dengan pengenalan isu, diikuti dengan paparan sejumlah argumen, setelah itu dinyatakan dengan ajakan-ajakan yang diakhiri dengan penegasan kembali. Pengenalan isu yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya itu. Rangkaian argumen yakni berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumennya itu. Pernyataan ajakan yakni sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Adapun kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan itu. Penegasan kembali berupa pernyataan-pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah. Kebahasaan teks persuasi atau kebahasaan teks persuasif.
Ada 4 kaidah kebahasaan teks persuasif. Yang pertama, kata bujukan dan larangan. Yang kedua, kata teknis atau peristilahan. Yang ketiga, kata penghubung. Dan yang keempat, fakta dan pendapat. Kata bujukan dan larangan. Kata bujukan ditandai dengan menggunakan kata penting, harus, sepantasnya, dan kata kerja imperatif, jadikanlah. Kata-kata sejenis juga sering pula kita temukan seperti jangan, sebaiknya, hendaknya, waspadalah. Kata teknis atau peristilahan. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Berkaitan dengan permasalahan remaja, digunakan kata-kata yang relevan dengan masalah itu, seperti teknologi internet, reproduksi, aborsi. Kata penghubung. Menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif, misalnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Fakta dan pendapat. Untuk sampai pada pernyataan-pernyataan seperti itu, di dalam teks persuasi disajikan pula sejumlah pendapat dan fakta. Fungsinya adalah untuk lebih meyakinkan pembaca sebelum mereka memperoleh bujukan-bujukan. Kaidah kebahasaan yang berfungsi sebagai penanda utama dalam sebuah teks adalah terdapatnya pernyataan-pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, bujukan, dan sejenisnya. Berikut contohnya. Yang pertama, padahal itu penting sekali buat kita ketahui supaya tidak terjerumus ke jalan yang salah. Yang kedua, sekedar mengingatkan saja, sebagai remaja, kita punya 10 hak reproduksi yang sepantasnya kita pertahankan. Yang ketiga, sekali lagi kita harus hati-hati dan waspada dengan situs-situs yang akan kita kunjungi. Yang keempat, jadikanlah wahana yang satu ini sebagai penambah wawasan. Pernyataan-pernyataan tersebut berupa bujukan ditandai dengan menggunakan kata penting, harus, sepantasnya, dan kata kerja imperatif jadikanlah. Kata-kata sejenis juga sering pula kita temukan seperti jangan, sebaiknya, hendaknya, waspadalah. Untuk sampai pada pernyataan-pernyataan seperti itu, di dalam teks persuasi disajikan pula sejumlah pendapat dan fakta yang berfungsi untuk lebih meyakinkan pembaca sebelum mereka memperoleh bujukan-bujukannya. Perhatikanlah contoh berikut ini. Yang pertama, contoh pendapat. Kita memang belum bisa terbuka membicarakan soal seks dan kesehatan reproduksi. Kita bisa bertanggung jawab atas pilihan kita tadi sehingga tidak akan menyesal di kemudian hari. Yang kedua, contoh fakta. Lewat situs-situs tertentu di internet, beragam informasi yang kita butuhkan bisa kita dapatkan. Dari 10 itu, salah satunya adalah mendapatkan informasi yang tepat mengenai reproduksi remaja. Untuk menjadikan pembaca lebih terbujuk, penulis menggunakan kata ganti kita. Dengan kata itu, menjadikan tidak ada pembeda antara dirinya dengan para pembaca. Seolah-olah kepentingan pembaca juga sama-sama merupakan kepentingan penulis. Dengan demikian, daya bujuknya akan lebih kuat. Nah, bagaimana? Sudah paham belum tentang materi hari ini? Oke, supaya kalian lebih memahami tentang materi hari ini, nah sekarang yuk kita belajar menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan melalui contoh teks persuasif berikut ini. Pertama-tama kita pelajari strukturnya terlebih dahulu ya. Nah, dalam teks persuasif yang berjudul Cerdas Memilih Pemimpin ini terdiri dari 4 paragraf. Paragraf pertama termasuk ke dalam struktur pengenalan isu. Kenapa? Karena pengantar atau penyampaian masalahnya yang menjadi dasar tulisannya adalah mengemukakan tentang demokrasi pemilihan umum. Kemudian, pada paragraf kedua merupakan rangkaian argumen, karena terdapat isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada paragraf ini terdapat pula pendapat si penulis yang berusaha untuk meyakinkan pembacanya, yakni
kita harus memilih calon pemimpin dengan latar belakang yang baik, riwayat pengalaman yang teruji, sampai visi dan misi yang terarah serta objektif untuk kebaikan negara. Nah, pada paragraf yang ketiga merupakan pernyataan ajakan. Sudah terlihat dengan sangat jelas pada kalimat pertamanya, yang berbunyi, marilah memilih pemimpin secara cerdas dengan mengabaikan perasaan subjektif, seperti hanya menyukainya saja terlebih lagi sebab adanya dorongan orang lain. Dan kalimat di akhir paragraf yakni pilihlah pemimpin lewat analisis serta penilaian yang efektif dengan cara mengenal apa yang sempat ia kerjakan, apa yang dapat ia kerjakan, serta apa yang bisa ia bawa di dalam kehidupan bangsa. Selanjutnya, paragraf yang keempat yang merupakan penegasan kembali, berisi pernyataan-pernyataan sebelumnya. Terlihat pada kalimat, karena itulah, sebagai pemilih cerdas, maka kita akan selalu mengevaluasi objektif pada calon pemimpin serta partai yang mengusungnya. Bagaimana? Sudah semakin paham dengan analisis struktur dari teks persuasif? Mudah bukan untuk memahaminya? Oke, sekarang kita lanjut menganalisis kaidah kebahasaannya ya. Dalam teks tersebut, sudah diberi tanda untuk kata yang bercetak miring dan tebal merupakan jenis kebahasaan yang berupa kata bujukan atau larangan. Contohnya, pilihlah, harus, marilah, hindarilah, dan jangan. Untuk kata yang bergaris bawah merupakan jenis kebahasaan yang berupa kata teknis atau peristilahan. Contohnya, demokrasi, mekanisme, aspirasi, objektif, subjektif, evaluasi, efektif, analisis, dan politik. Kemudian, untuk kata yang bercetak miring merupakan kata-kata penghubung argumentatif. Contohnya, saat, oleh karena itu, maka. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai analisis kaidah kebahasaan dari teks persuasif. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, Nelson Mandela pernah berkata, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Yang berarti, segala perubahan bermula dari ilmu. Jika ingin mengubah dunia, pelajarilah ilmu dan pergunakan untuk segala sesuatu yang tak hanya bermanfaat untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang banyak. Nah, demikianlah tadi pembahasan mengenai materi, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks persuasi atau teks persuasif. Semoga kalian memahami materi hari ini dengan baik ya. Jika kalian memiliki pertanyaan terkait materi hari ini, kalian bisa menghubungi kontak person di bawah ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran daring di DNC Channel Kita Belajar Bahasa Indonesia. Sampai jumpa kembali dalam pembelajaran daring berikutnya.